Halo guys, selamat hari Senin tanggal 27 September 2021 guys. Baik, kali ini guys Upu Pahayaman mau curhat. Jadi sekarang kita dalam perjalanan menuju Tamiang Layang. Ini lokasi lagi di Taniran. Jadi guys, ada beberapa poin juga yang menurut saya, yaitu poin ketidakmajuan kota Tamiang Layang. Salah satu indikatornya yaitu adalah kota Tamiang Layang itu tidak memiliki pom bensin yang besar yang ada di dalam kota. Jadi Tamiang Layang ini ibu kota kabupaten ya. Tetapi sepertinya satu-satunya yang ada di Kalteng yang tidak memiliki pom bensin di dalam kota itu hanyalah Tamiang Layang. Nah, Bartim ini sudah lama mekar, tetapi kenapa ya sampai saat ini tidak ada pom di dalam kota? Ada apa gerangan? Tidak bisakah para pimpinan-pimpinan di daerah ini membuatkan solusi agar adanya pom bensin di dalam kota? Karena dengan adanya pom bensin tersebut itu sangat membantu roda ekonomi, ya. Dan pom bensin pun akan untung. Karena apa? Karena sudah dipastikan masyarakat, apalagi yang ada di dalam kota, itu tidak akan jauh-jauh untuk membeli bensin. Nah itu. Tetapi yang anehnya, lebih dulu di sekeliling kota Tamiang Layang malah berdiri seperti di desa Jeweten dan di desa Dorong itu Pertasop. Ada apa ini? Bartim ini memiliki juga pom terdekat dengan kota Tamiang Layang, itu adalah pom yang ada di desa Jaar, yaitu yang ada di Longkang. Tetapi itu jaraknya kurang lebih 10 km. Kurang lebih ya. Kurang lebih 10 km dari pusat kota Tamiang Layang. Sangat menyedihkan sekali ya, karena tidak semua orang sehari-hari akan dapat mengakses pom-pom ini. Padahal untuk konsumsi BBM, kota Tamiang Layang ini termasuk pengkonsumsi BBM yang cukup tinggi. Karena mobilitas yang ada di Tamiang Layang ini tidak kalah sama dengan di kabupaten lain yang ada di Kalimantan Tengah. Tetapi kenapa sampai dengan hari ini pom tengah kota itu tidak ada? Ada apa gerangan ya? Apakah tidak ada investor? Apakah tidak ada orang berminat untuk membuka itu? Orang-orang kaya di Tamiang Layang kenapa ya? Apakah Anda tidak berminat? Apakah itu karena izinnya yang rumit? Ya, itu aneh sekali. Kenapa di kabupaten lain kok bisa, malah di dalam kota kadang ada 2 pom bensin. Ini untuk 1 pom bensin dalam kota aja tidak ada. Nah itu salah satu yang menjadi PR. Kenapa Bartim ini kalau menurut saya, iya peringkat pertama dari belakang lah yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya untuk pembangunan. Ya, jadi untuk konten kali ini kita khusus ke pom bensin saja ya. Kenapa sampai tidak ada itu? Sebenarnya warga itu ingin mengeluh juga, tetapi apalah daya. Nah, mereka hanya mengeluh, paling-paling hanya bisik-bisik saja. Tidak bisa yang sampai berbicara lantang seperti itu ya. Karena masyarakat ini hanya konsumtif. Mereka tidak punya uang untuk membangun, tapi mereka untuk mengkonsumsi.
dengan adanya pom dalam kota itu sangat membantu sekali. Seperti itu. Apakah karena sudah ada Pertasop jadi pom bensin dalam kota tidak boleh dibangun? Nah, ini aneh sekali, ini perlu ditinjau kebijakannya. Nah, ini di sini ada bundaran lagi nih. Bagi saya ini satu hal yang belum belum urgent lah. Ya, belum urgent. Lingkar luar pun kita belum punya, belum aktif. Sudah ada bundaran seperti ini. Ya, bukan yang nggak bisa bersyukur. Tetapi iya, bijak-bijaklah memimpin Bartim. Ini Bartim ini kan mekar 2002. Tahun depan sudah 2022. Nah, hampir 20 tahun tidak ada pom bensin yang berdiri di tengah kota Tamiang Layang. Sangat-sangat memprihatinkan ya untuk Bartim. Sangat memprihatinkan. Ada apa ini ya? Tolonglah pemerintah. Ya, tolonglah. Itu digandeng investor, digandeng orang supaya bisa. Ini salah satu pondasi atau dasar ya roda ekonomi ya, ini termasuk pom bensin ini. Karena ini kan sifatnya adalah konsumtif. Tapi kok sampai tidak ada seperti itu. Nah, ini kita mendekati pom yang ada di Desa Jaar. Jadi kita masih kurang lebih 10 km lagi ya untuk masuk ke kota Tamiang Layang. Mungkin tidak sampai 10 kilo, tetapi ini lumayan jauh ini. Dan ini membuang waktu sebenarnya. Nah, ini pom tutup lagi. Ah, ini salah satu masalah ini. Sudah jauh tutup. Ini yang jadi masalah. Saya mencoba merasakan seperti ini. Ketika orang ingin beli bensin dengan jarak yang jauh seperti ini, tiba-tiba bensinnya kosong. Nah, ini kan kecewa orang akhirnya. Ya kan? Kecewa. Coba kalau pomnya dalam kota, orang semua tahu. Oh, tadi pom buka, oh tadi pom tutup. Kalau untuk pom sejauh ini, ada banyak orang yang tidak tahu informasinya. Jadi kasihan kan. Sini sebenarnya bensinnya juga sedikit. Tadi harapan saya kalau lewat ini tadi buka, saya ngisi ya sebelum masuk kota Tamiang Layang. Tapi ini tutup. Nah, ini parah ini. Parah. Harapan orang itu ya sebagai pondasi ekonomi itu seperti pom itu bisa standby. Coba berkacalah seperti Kalimantan Selatan. Itu pomnya rata-rata standby, atau ya di kota-kota lah, atau di kabupaten lain lah. Kok bisa kayak gitu? Kabupaten ya Barsel lah, kita lihat Barsel, Barut. Itu kok bisa mereka itu setiap hari selalu standby itu. Minyak mereka di pom itu. Tapi untuk Bartim sudah jauh tidak standby lagi. Bangunlah pom yang ada di dalam kota agar bisa sangat membantu, terasa. Ini bukan masalah mematikan para pengecer ya, bukan. Para pengecer pun terbantu karena mereka tidak lagi melewati tangan-tangan kesekian beli bensin, mereka langsung beli ke pom juga. Dan itu sangat membantu para pengecer dan menjadi lebih fair. Kalau mereka dari tangan kesekian, mereka sudah dilipat gandakan. Makanya sebenarnya mereka memasang harga itu untuk para pengecer itu, mereka hanya untung sedikit. Kalau orang-orang yang biasa ke pom mengatakan, wah mereka untungnya banyak. Banyak apaan? Mereka juga beli dari orang yang ngecer naik motor, bawa tank. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Ini sudah hampir 20 tahun kita ini pemekaran. Seperti nggak layak ini. Ini seperti masih kecamatan. Kalah kita sama Ampah, kecamatan Ampah. Dia punya pom. Tapi ini Tamiang Layang tidak ada. Ya. Tolong diperhatikan ya, bapak-bapak. Tolonglah kami. Ya, saya biarpun naik mobil perlu ditolong juga. Bukannya lalu
karena punya mobil lalu kaya raya, enggak. Saya hidupnya pas-pasan juga. Nah, tolong diperhatikan, ini masih di Jaar ya. Ini di Jaar. Ini kita sampai masuk kota Tamiang Layang akan rekaman ini. Diperhatikanlah warga-warganya. Kalau untuk pom yang ada di Longkang ya, saya rasa untuk pom luar kota ya seperti itu ya, wajar lah. Tapi untuk dalam kota ini nggak wajar, nggak ada. Aduh, gimana ini ya? Apa yang orang-orang pikirkan sampai pom ini nggak ada di Tamiang Layang? Ini kalau kita beli di pengecer, masih ada yang mau beli bensin itu premium itu harganya 10.000 seliter. Padahal ada Pertalite yang cuma 7.800-an, nggak sampai 8.000. Kalau di pom Pertamax 92 ya itu 9.200. Ada di Pertasop. Tapi ya kalau ada yang lebih murah itu sangat membantu. Oke lah, kita di sini premium dihapus, kita mensupply dari luar. Sebenarnya untuk hitung-hitungan kita di sini juga masih perlu premium. Tapi ya nggak tahu lah bagaimana kok bisa dikatakan kita lebih maju dari daerah sebelah ya. Bingung juga ya. Ini masih desa Jaar dari pom tadi. Nah, lumayan besar ini desa ya. Tamiang Layang sampai nggak ada pom bensin. Ada apa gerangannya? Apakah susah untuk investasi itu ya? Lahan kosong banyak di Tamiang Layang. Ya, kasih aja. Kalau urusan izin, kasih izin. Kenapa sampai tidak ada itu? Memang menyedihkan, sumpah menyedihkan. Ini kita masuk Desa Matabu. Ini Desa Matabu ini. Banyak ini. Jadi sambil kita ngobrol, silakan menikmati perjalanan ya. Kita akan sampai masuk kota Tamiang Layang rekaman. Nih lihat nih. Banyak aja kiri kanan yang jual. Tapi mereka juga belinya dari pengecer. Kalau dari daerah sini sih masih enak, dekat. Di Tamiang Layang kasihan, jauh, datang, bensin nggak ada, Pertalite, Pertamax tiba-tiba tutup. Ya, oke lah, suka-suka, karena dia yang punya kan. Nah, tetapi nggak bisa gitu juga, harusnya konsisten, ya. Karena itu bensin atau minyak ini termasuk salah satu kebutuhan dasar penggerak ekonomi. Semoga aja ini cepat nih Tamiang. Saya rasa emang tak kalah sama kabupaten yang lain yang ada di Kalteng. Timur. Banyak kan. Dari tadi mobilisasi lumayan kan. Gak bakal rugi Bapak Ibu kalau bikin pom di tengah kota, gak bakal rugi ya.
Saya kalau punya uang mau saya ngetabu ini masih. Kita mendekati masuk dalam kota ya. Tolong ya, tolong yang punya duit, yang punya kewenangan, yang punya kuasa di Barito Timur, diperhatikan, bikin bom dalam kota ya. Tanah-tanah kosong masih banyak, nggak rugi Anda bikin investasi pom bensin itu. Di samping Anda membuka lapangan pekerjaan, Anda juga membantu ya buat para pengecer, membantu juga bagi orang-orang, buat warga-warganya. Ini sumpah menyedihkan ini, mengecewakan ya. Ya, mudah-mudahan bisa merasakan bagaimana susahnya jadi orang yang perlu dengan minyak ini. Nih, di dalam kota ini. Sejak dibelahnya jalan tadi dalam kota. Nih. Ya. Tolong ya. Tolong Bapak-bapak. Sampai gimana ya, bingung juga ini ya. Kira-kira seperti itu ya konten kali ini ya. Tolong didengar, semoga ada perubahan. Nanti bertahun-tahun kembali aja kita ke Barito Selatan ya, nggak ada kemajuan. Buat apa kayak gini? Nih kotanya kayak gini. Gimana kayak gini ya? Tolong ya, tolong. Kalau dulu waktu para pejabat, anggota dewan, bupati, wakil bupati mau dipilih, Anda mohon-mohon sama warga. Sekarang memang kayak gini ya yang diminta kalian ya, supaya warga itu mohon-mohon lagi. Jadi kalian tuh gengsinya tinggi sekali. Setelah kalian mohon-mohon, sekarang warga yang mohon-mohon. Ya. Semoga kita diberikan umur panjang agar kita bisa melihat pembangunan kota Tamiang Layang ini. Kita ini masyhur namanya di luar sana, Barito Timur, Tamiang Layang. Pas masuk, sedih. Itu aja ya dari saya. Nih lihat, banyak ini lahan-lahan kosong. Ini banyak nih pusat kota nih, kantor Pemda. Tuh, lahan kosong. Tempat-tempat lahan kosong nih. Nih, tengah kota. Di sini investasi 10 miliar juga. Nggak sampai 10 tahun naik modal udah. Oke. Kita ada di lampu merah. Ini hanya satu-satunya dan sudah mulai tidak aktif, cuma lampu kuning yang aktif. Hanya ini kebanggaan kita. Jadi kalau bilang lampu merah ya disinilah lokasinya. Baik, terima kasih. Gak usah di-subscribe. Ini hanya keluhan-keluhan. Semoga bisa jadi masukan agar bisa menjadi bahan untuk kemajuan Barito Timur tercinta. Salam hangat dari saya, Pupu Pahayaman. Bye.